Selamat datang di kamar gue, di Kamar Rama. Hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang belakangan lagi jadi pemikiran di kepala gue. Yaitu bukan soal Genshin Impact. Karena Genshin Impact mungkin pada saat video ini keluar itu lagi heboh-hebohnya. Dan kalian juga mungkin lagi pada mainin daerah baru di Sumeru. Tapi gue mau ngomongin game yang awal-awal keluar itu flop, tapi gue senang maininnya sebenarnya. Sebenarnya senang maininnya, despite of flow-nya tuh terlalu banyak, bahkan kebanyakan menurut gue. Dari dari barang yang nggak bisa diambil, terus bug driving, tiba-tiba orangnya ada di atas mobil. Terus ada lagi quest yang nggak bisa diselesaikan karena nggak trigger sesuatu. Biasanya jadi harusnya sudah selesai, tapi karena dia nggak ke-trigger, event yang nggak ke-trigger, jadi nggak beres. Itu adalah Cyberpunk 2077. Ya, game ini lagi jadi banyak pembicaraan orang-orang, dan ini pendapat gue yang sudah main dari patch awal. Sebenarnya ya, kalau tanpa bug, game ini termasuk game yang luar biasa indah, walaupun depth gamenya itu nggak terlalu hebat, nggak gimana-gimana banget. Learning curve-nya tuh relatif lebih gampang untuk dicerna menurut gua. Nggak ribet-ribet amat juga. Build-nya pun nggak seribet mungkin Fallout zaman dulu, mungkin relatif lebih simple. Tapi sayangnya apa yang diekspektasi sama orang-orang tentang Cyberpunk 2077, yang mana ini cerita tentang sebuah kota dengan kekeotikannya, itu nggak ada semua di di patch awalnya. Even sampai sekarang belum nggak ada gitu loh, kebebasan untuk memilih. Contohnya ini yang gue pelajari dari dari info yang gue dapet ya, dan pengalaman yang gue dengar dari teman-teman yang sudah main, yaitu Fallout 1 dan Fallout 2. Kalian main Fallout 1, Fallout 2 itu bisa menamatkan gamenya tanpa kekerasan sekalipun. Sebenarnya ini yang dicari sama player-player dalam memainkan Cyberpunk 2077. Bisa untuk menuju ke sana. Tapi ternyata enggak. In the end, beberapa quest dan beberapa jalan cerita memang tetap harus dijalankan dengan cara kekerasan dan tembak-tembakan. Jadi nggak bisa kita serta-merta misalnya make karakter yang basic karakternya itu punya karisma yang tinggi. Itu nggak bikin gamenya lebih tambah luas. Di beberapa bagian ya, tapi nggak bikin ini bisa jalan terus menurut gua. Keluarlah sebuah anime yang gua sendiri waktu pengumumannya itu nggak nyangka kalau Cyberpunk itu mendapatkan anime dan dibuat oleh Trigger Studio. Kalau kalian nonton Darling in the Franxx, Little Witch Academia, terus SSS Gridman, itu pasti kalian udah tahu lah ya, kurang lebih seperti apa warna-warna yang mau diberikan sama Studio Trigger ini. Studio Trigger ini sebenarnya juga orang dibalik pembuatan Gurren Lagann. Sebelum akhirnya mereka keluar dan bikin studio sendiri, Trigger ini. Tadinya mereka juga orang-orang yang ada di Gainax. Dari cerita, gue ngomong dari cerita. Bagus pun. Gue ngerasa cerita yang diberikan oleh Cyberpunk Edge Runners itu nggak kalah dengan anime-anime lain yang diproduksi untuk Netflix, seperti Castlevania dan Arcane yang League of Legends. Gue kaget banget animenya sebagus ini, walaupun yang mungkin kalau minus-minusnya ya, ini bukan, kalau buat gue masih belum bisa melebihi Arcane, yang menurut gue secara pacing ceritanya tuh pas banget.
buat gue Cyberpunk Edge Runners itu masih agak terlalu cepat. Gue jadi kadang-kadang harus nonton beberapa kali supaya bisa ngerti jalur ceritanya. Tapi emosi yang gue dapatkan dari Cyberpunk Edge Runners itu kena banget sekena-kenanya. Dari musiknya, dari adegan-adegannya, karakternya, itu kena banget di gue. Oh, gue into banget sama karakternya si David, sama Rebecca, sama Lucy. Dan desain Lucy, wow banget sih. Gue, aduh, bener-bener wow banget apa namanya. Dan for your information, karakter David Martinez di di Cyberpunk Edge Runners ini adalah Zack Aguilar. Siapa Zack Aguilar? Zack Aguilar adalah pengisi suara main karakter atau Aether terutama karena di cowok di Genshin Impact. So gue merasakan ada sedikit koneksi ketika ketika dengar suara dia dalam bahasa Inggris. Gue menonton pertama dengan bahasa Jepang, tapi lalu gue nonton lagi dengan bahasa Inggris. It's a good movie. Walaupun pacingnya, menurut gue walaupun pacingnya cepat banget, karena padat banget episodenya. Dan setelah nonton Cyberpunk Edge Runner ini, keinginan gue buat main Cyberpunk 2077 itu balik lagi. Seriously, balik lagi. Gue tadinya udah ngosongin hard disk buat install yang lain-lain. Gue kosongin lagi khusus buat install Cyberpunk 2077. Walaupun gue akuin cerita Cyberpunk 2077 itu terlalu fokus di karakter utama, terlalu sentral gitu. Maksudnya gue terlalu nyangkut di karakter ini, di karakter utama, dan tidak ada karakter lain yang membuat gue jatuh cinta. Cuman V, ya karakternya namanya V. Jadi kan karena karakter ini bisa cewek bisa cowok tergantung karakternya kalian buat gender kalian yang kalian buat. Dan Keanu Reeves yang jadi Johnny Silverhand. Terlalu fokus di dua ini aja. Gue suka nggak suka sama cerita Cyberpunk 2077 sendiri, tapi harus gue akuin kompleksnya cukup kompleks. Terus deepnya juga agak deep. Tapi menurut gue setelah ngelihat Cyberpunk Edge Runners, kok beda ya ngambil angle ceritanya, dan gue seneng banget, lebih seneng dapat cerita Edge Runners ada di Cyberpunk 2077 ketimbang cerita di Cyberpunk 2077-nya itu sendiri. Nggak tahu kenapa. Cerita Cyberpunk 2077 tetap menurut gue oke. Cuman nggak seoke Edge Runners dari cerita ya. Gue nggak ngomong gameplay, karena Edge Runners kan anime ya. Anime pasti akan fokusnya di cerita gitu. Dan apapun yang ada di Edge Runners, gue bisa recalling lagi karena gue main 2077. Oh, ada sini. Oh, ada motor ini. Dan yang membuat gue lebih sadar lagi dengan di 2077 dunia Cyberpunk ini yang disebut Night City ini selalu disebut kota yang chaotic, kota yang kejam dan lain-lain. Gue nggak terlalu ngerasa karena gue fokus ke karakter gue sendiri. Gimana caranya supaya bisa jadi hebat, dan apapun bahaya yang dilempar ke gue bisa handle. Itu yang gue rasakan ketika main Cyberpunk 2077. Cyberpunk Edge Runners itu bisa membuat gue melihat sisi lain dari Night City, dari dunia Cyberpunk ini. Kalau dunia Cyberpunk itu, dunia yang disodorkan Cyberpunk itu, nggak seindah itu sama sekali nggak seindah visual yang ditampilkan. Banyak banget hal-hal yang bener-bener deh. Gue akan spoil sedikit episode 1 dari Cyberpunk Edge Runners. Jadi ceritanya David Martinez ini sedang pulang menggunakan mobil bersama ibunya.
Tiba-tiba di tengah jalan mereka terjebak di sebuah insiden tembak-tembakan antar geng. Jadi kecelakaan lah mobilnya David Martinez dan ibunya ini. Ketika penyelamat datang, jadi ketika ambulannya datang, David dan ibunya itu tidak ditolong sama sekali. Kenapa? Karena dicek mereka tidak punya asuransi, jadi mereka tidak layak untuk ditolong. Separah itu dunia Night City. Orang bisa dibiarkan untuk untuk mati kayak kucing di jalan karena mereka tidak punya duit. Oh, gue pas lihat adegan itu, oh my god, separah ini yang namanya Night City. Karena gini, ketika kita main game-game open world kayak GTA, kayak kayak apa lagi? Kayak Witcher mungkin, atau mungkin kayak Mafia, atau kayak Sentro. Gue nggak terlalu peduli sama NPC yang lalu lalang. Mau mati ya mati, gitu maksud gue. Tapi Edge Runners ini bisa bikin gue sadar kalau that's fucked up, man, sebenarnya. Dan itu benar-benar bisa terjadi di Night City gitu loh. Dan jadi believable banget kalau itu bisa jadi terjadi di Night City. Kalau lu mati di jalan dan lu gak punya asuransi dan lain-lain ya, lu gak punya kekayaan, lu mati jadi bangkai. Oh my god, lu cuma dibersihin dan dibuang aja gitu. That bad gitu loh, yang namanya Night City, namanya dunia cyberpunk ini. Dan itu yang jadi bikin menarik. Karena jatuhnya kita jadi melawan sistem. Gue tiba-tiba gara-gara nonton Edge Runners ini, gue jadi nggak heran dengan ceritanya Edge Runners 2077, di mana karakter ini berusaha melawan sistem. Oke, sedikit spoiler lagi. Itu yang membuat gue senang dengan Edge Runners, Cyberpunk Edge Runners, dan membuat gue pengen main lagi Cyberpunk 2077. Gak heran anime ini single-handed nge-revive franchise yang hampir mati. Cyberpunk 2077 itu hampir gak ada yang mau beli. Walaupun sudah patching dan udah di-perfect beberapa kali, itu orang gak ada yang mau mandang karena masih banyak bug. Gue terakhir kali sebelum patch yang baru ini, banyak bug dan udah diperbaiki juga masih agak nggak beres. Terus ada dapat update gede lagi, baru agak beres. Dan yang terakhir setelah Edge Runner ada update lagi, itu kerasa udah jauh banget lebih beres. Apalagi ntar gue pengen tahu ketika ada expansion pack, katanya ada cerita baru, Liberty City ya kalau nggak salah. Ada cerita baru yang lebih menarik. Itu tahun depan kalau nggak salah. Semangat gue buat mainin Cyberpunk ini kembali lagi gitu, karena gue sebelumnya juga dalam keadaan bug. Gue memainkan game ini 3 kali dengan tiga persona yang berbeda. Jadi tiga persona ini bisa menguntungkan di kondisi tertentu intinya. Jadi ada yang korporat, ada yang ada yang street rat lah atau apa gitu, sama ada yang nomad kalau nggak salah. Jadi orang luar kota gitu jatuhnya, orang-orang yang di padang pasir. Itu beda-beda tuh perks-nya beda-beda. Jadi ketika berinteraksi punya ini yang beda, punya dialog yang berbeda. Gue jadi kepikiran, gue pengen mainin lagi Cyberpunk 2077. Problemnya adalah game ini menurut gue tidak bisa dimainkan secara live. At least buat gue, karena kalau gue gue balik ngeliat video gue sebelumnya, di mana gue main game ini diligently untuk ngisi video tiap hari. Itu banyak banget setelah gue monetize, itu banyak banget yang kena copyright claim, either dari lagu, either dari dari
perkataan yang kasar, ada adegan ya harus diakuin Edge Runners itu apa bukan Cyberpunk itu ada adegan telanjangnya juga. That vivid ya, benar-benar vivid ada adegan telanjangnya with all those nipples and and everything. Jadi gua nggak mungkin mau main lagi, pengen membandingkan lagi. Tapi gue akan mulai dari gameplay aja, nggak akan gue live-in. Mungkin kalau karena terlalu jabai, kalau terlalu bahaya kalau di live kan. Mungkin gue akan mainin sesuai dengan quest aja. Dan jadi ntar gue akan main Cyberpunk 2077 lagi karena game ini secara dunia, to be honest, buat gue menyenangkan. Even waktu saat bug itu dia masih menyenangkan buat gua, dan akan nge-push komputer gua juga karena kan dia butuh ray tracing kan ya. Dan semoga kali ini gue bisa dapat ending yang lebih bagus karena yang terakhir itu waktu gameplay pertama gue endingnya bad ending, nggak bisa dibilang bad ending tapi endingnya terlalu depresif karena ya kalian bisa lihat sendiri lah kalau kalian mau di video itu, dan itu video-video itu nggak gua monetize karena dolarnya dolar kuning dan ada yang dolar merah pun kena copyright claim, jadi gua nggak bisa nggak ngidupin karena itu akan berpengaruh sama video-video gua yang lain. Itu dia yang gue pengen ngomongin soal Cyberpunk 2077. Right. No need to thank me. That's amazing. Nice work. Cyberpunk 2077 itu di Steam itu harganya masih 600 ribuan. Tapi belakangan juga mereka sering banget ngasih diskon. Jadi tungguin aja kalau pas diskon ya mungkin kalian bisa dapetin harga yang lebih miring. Cobain aja. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.